Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat yang ke-6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Demikian firman Tuhan. Shalom. Senang sekali pagi ini saya bisa kembali hadir di sini setelah beberapa lama tidak hadir di sini. Kemarin 2 hari lalu juga malah WA saya dan bilang kalau tidak ada kesibukan bisa datang di kampus untuk bagi firman di sini. Dan setelah lama saya tidak datang, saya bisa melihat bahwa gereja kita ini sudah maju sekali, sudah pakai LCD, sudah saya juga kaget ternyata IKIM Pospidi, IKIM Bonus sudah ada channel YouTube. Ini sesuatu yang harus membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan memberkati gereja kita ini. Kalau kita melihat ke belakang, bagaimana ketika kita mula-mula gereja ini didirikan, kita penuh dengan kekurangan di sana sini, tidak ada ini, tidak ada ini. Tapi sekarang seharusnya kita penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu memberkati kita, Tuhan begitu menolong kita, dan Tuhan begitu mengasihi kita. Dan ini seharusnya membuat kita semakin melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Di dalam kekristenan atau hari-hari besar Kristen itu ada 4: Natal, lalu Jumat Agung, Paskah, kebangkitan, lalu kekayaan Yesus di surga. 4 momen penting atau 4 hari penting itu adalah hari-hari besar Kristen yang selalu dirayakan dengan luar biasa. Dan setiap kali kita merayakan hari-hari besar itu, sebenarnya fokusnya adalah bagaimana kita berterima kasih, bersyukur atas kemurahan Tuhan, bersyukur atas karya Yesus Kristus. Dia rela turun ke dalam dunia sebagai anak, dan rela turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Saat ini kita sudah memasuki minggu sengsara, dan di minggu sengsara ini kita mengenal bagaimana karya Kristus ketika dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan salah satu karya Kristus itu adalah ketika dia mati dan bangkit. Karena itu, sekalipun kita dalam masa-masa prapaskah, masa-masa minggu sengsara, tapi pagi ini kita akan mendengar khotbah dengan satu tema, salah satu dari apa yang Yesus lakukan di dalam 4 momen penting, yaitu kebangkitan. Karena itu pagi ini momen kita, tema kita adalah Dia telah bangkit. Saudara, di dalam gereja-gereja Ortodoks, termasuk kita di luar, bukan di sini tapi di luar NTT, mereka juga merayakan momen kebangkitan Yesus itu. Mereka merayakan dengan satu kemeriahan yang luar biasa, dengan satu ucapan syukur yang luar biasa dan kegembiraan yang luar biasa, karena Yesus Kristus telah bangkit. Dan mereka itu biasanya setelah selesai khotbah, mereka keluar di dalam gereja itu
mereka selalu berkata dalam bahasa Inggris, mereka mengatakan, pendetanya akan mengatakan, He is risen. Lalu jemaat akan menyambut, Yes, He risen. Dia telah bangkit. Dan jemaat menyambut, Ya, Dia telah bangkit. Dan mereka bergembira atas kebangkitan Yesus. Coba kita di sini coba ya. Nanti saya katakan, He is risen. Lalu jemaat menyambutnya, Yes, He risen. Kita coba pelan-pelan. He is risen. Yes, He risen. Coba kita ulang. He is risen. Ya, sudah bisa. Kalau begitu sekarang kita langsung ya. He is risen. Ya, beri kebanggaan untuk Tuhan. Tragedi kecelakaan tambang emas di Chili Capiana itu bisa dikatakan sebagai salah satu keajaiban dunia. Para pekerja itu mereka tertimbun 750 meter di bawah reruntuhan itu. Mereka menambang emas, tapi tiba-tiba tambang itu longsor dan jalan masuk atau lorong masuk ke tempat para pekerja itu tertimbun tanah dan batu-batu yang sangat besar. Batu-batu itu sulit untuk ditembus. Lalu tim evakuasi itu didatangkan, alat-alat berat datang. Mereka berusaha untuk mengebor batu-batu dan tanah itu untuk menyelamatkan para pekerja. Para pekerja yang terpuruk atau terjebak di dalam longsoran itu adalah 33 pekerja. Tim evakuasi berusaha melakukan dengan alat berat untuk membongkar batu-batuan, membongkar tanah yang menutupi lorong ke arah para pekerja. Tapi sulit sekali untuk ditembus karena batu-batunya terlalu besar, tanah yang menumpuk terlalu banyak. Tim evakuasi berusaha bekerja sekuat tenaga, tapi sampai pada hari yang ke-14, tim evakuasi menyerah. Mereka tidak mampu lagi menembus batu-batu. Mereka datang dan menyatakan bahwa kami tidak mampu untuk membongkar jalan masuk ke lorong di mana para pekerja terkubur 750 meter di bawah tanah. Mereka terkubur hampir 1 kilo di bawah tanah. Tapi yang luar biasa adalah Menteri Pertambangan Chili, dia mengatakan bahwa evakuasi dan pengeboran harus terus dilakukan. 14 hari mereka gagal menembus batu-batu itu. Memangnya selama 14 hari itu masih ada yang hidup dari 33 orang. Karena Menteri Pertambangan memerintahkan untuk terus membongkar reruntuhan itu, maka evakuasi terus dilakukan. Dan saudara, pada akhirnya tim evakuasi baru bisa menembus reruntuhan, baru bisa menembus batu-batu yang besar setelah hari yang ke-69. 69 hari mereka terkubur di dalam reruntuhan. Kira-kira berapa orang yang masih hidup? 1, 5, 10. Luar biasa saudara. 33 orang pekerja, mereka masih hidup semua. Mereka bertahan hidup di dalam reruntuhan, bertahan hidup di dalam lorong itu selama 69 hari. Mereka kadang-kadang 1 hari makan 1 kali dan makan cuma 1 sendok, minum air cuma 1 bubuk saja. Di dalam reruntuhan ada makanan-makanan yang tersisa ketika mereka masuk untuk bekerja, dan mereka bertahan selama 69 hari dengan makanan yang ada. 1 hari 1 sendok. Apa yang menyebabkan mereka bisa selamat? Ada banyak faktor memang, tapi salah satu adalah mereka tetap berharap bahwa 1 hari tim evakuasi akan mampu untuk menembus batu-batu yang terlambat. Berharapan mereka akan tim evakuasi akan menyelamatkan mereka, itu salah satu faktor yang membuat mereka bisa bertahan hidup sampai 69 hari. 750 meter
di bawah tanah. Saudara-saudara, pengharapan dapat membuat orang hidup lebih lama dalam keadaan sesulit apapun. Pengharapan juga bisa membuat orang bangun pagi-pagi dan bekerja keras sampai jam malam demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pengharapan juga bisa membuat orang bertahan hidup sekalipun dokter memfonis dia hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Pengharapan juga bisa membuat orang menanggung perpisahan dengan orang-orang yang dikasihi, karena percaya bahwa satu hari kelak akan bertemu dalam kehidupan. Saudara-saudara kita yang sudah pergi mendahulu kita, yang sudah meninggal mendahulu kita mampu untuk menanggung perpisahan dengan mereka, karena pengharapan yang ada dalam hati kita. Karena itu Paulus menyatakan, ketika ada kematian, Paulus berduka cita, menangislah, tapi jangan berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Kita sebagai orang-orang percaya, sekalipun orang-orang yang tidak kasih meninggalkan kita, namun kita punya pengharapan bahwa satu hari kelak kita akan kembali bertemu dengan mereka di dalam kehidupan. Saat ini saudara, keadaan kita tidak baik-baik, bukan? Kehidupan terasa begitu hal, semakin hari semakin menjadi korupsi mana-mana, pejabat-pejabat yang korupsi, setelah korupsi di depan televisi, ketika diwawancara mereka mengangkat tangan saja, dah seperti ini. Bayangkan saudara, mereka itu mani, mereka itu pencuri, tapi mereka bangga di depan televisi, tertawa-tawa sampai angkat tangan. Keadaan negara kita sedang tidak baik-baik saja. Pencurian di mana-mana, harga barang semakin naik, pajak yang semakin tinggi, tapi pajak itu perlu dikorupsi. Kita sudah bikin pertamax mahal banget, ternyata pertamaxnya diboplos. Sudah bayar mahal, dapat barang palsu. Keadaan kita tidak baik-baik saja. Tapi selama kita memiliki pengharapan dalam hati kita bahwa satu hari keadaan ini akan menjadi baik, karena itu perlu kita untuk selalu menghidupkan api pengharapan dalam hati kita. Dan tentu saja pengharapan itu bukan dibangun dari kekuatan kita, namun pengharapan itu harus dibangun dengan iman kepada Tuhan. Dan seperti ini dikatakan Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, ketika Alkitab berbicara tentang iman, Alkitab selalu menghubungkan iman dengan Tuhan. Alkitab tidak pernah berbicara iman berdiri sendiri, tetapi setiap kali iman berbicara tentang Alkitab berbicara tentang iman selalu dihubungkan dengan Tuhan. Begitu juga ketika Alkitab berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab, nabi-nabi dalam Alkitab, orang-orang hebat dalam Alkitab, Alkitab berbicara tentang iman mereka, dan Alkitab selalu menghubungkan dengan Tuhan. Abraham, karena imannya luar biasa kepada Tuhan, Tuhan menganugerahkan kepada dia gelar Bapa segala orang percaya, Bapa segala orang beriman. Karena imannya kepada Tuhan, karena pengharapannya kepada Tuhan, dia rela meninggalkan negerinya, rela meninggalkan saudara-saudara, orang tuanya, pergi ke satu negeri yang Abraham sendiri tidak tahu di mana. Saudara pikirkan kalau kita yang jadi Abraham, ketika kita diminta untuk pergi ke satu negeri, meninggalkan tempat kelahiran kita, pergi ke satu tempat yang kita sendiri tidak tahu ke mana, mau pergi ke mana? Waktu kita keluar dari rumah, mau ambil arah yang mana? Depan, belakang, kiri, kanan? Bagaimana kalau arah itu salah? Tetapi dengan iman kepada Tuhan, Abraham keluar dari negeri ini. Dia pergi ke satu negeri yang Tuhan janjikan kepada dia. Sekalipun itu tidak pasti, tapi Abraham memiliki pengharapan. Seperti kata-kata Ibrani tadi, pengharapan adalah sesuatu dari apa yang tidak kita lihat dan bukti dari apa yang belum kita ketahui. Juga ketika dia dijanjikan oleh Tuhan untuk memperoleh seorang anak, Tuhan menjadikan dia untuk menjadi bangsa yang besar, tapi sampai masa tua anak satu pun tidak ada.
Bagaimana mungkin jadi bangsa yang besar kalau anak satu tidak ada? Dari mana bangsa yang besar ada? Anak satu pun tidak ada. Tapi Abraham memiliki harapan kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mulia, menganugerahkan kepada dia Bapa segala orang beriman. Ketika kita berbicara tentang iman, Alkitab selalu mengatakan Tuhan. Dia adalah seorang yang hidup baik, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika orang-orang sejauhnya berkata, ketika Tuhan memerintahkan kepada dia untuk membuat sebuah batu, orang-orang memerintahkan dia untuk apa Pak? Manusia, orang yang buat batu, buat di dekat laut atau di dekat sungai, bukan buat di atas gunung. Tetapi karena pengharapan penuh kepada Tuhan, dia percaya penuh kepada Tuhan, dia tetap membuat batu itu. Dan pada akhirnya air bah tidak Nuh dan Noah dan selamat karena dia berharap kepada Tuhan. Daud sekalipun hidupnya murah, hidupnya itu dia jatuh dalam dosa perzinaan dan berzina, jatuh dalam dosa perbudakan. Dan ketika masa tua dia mengalami banyak persoalan. Anak-anaknya saling memperkosa, saling membunuh. Anak yang satu memperkosa anak yang lain, lalu anak yang satu membunuh anak yang lain. Bukan hanya itu saja, tetapi ketika masa tua dia mengalami hal yang begitu menyedihkan. Anak yang begitu dikasih, anak yang begitu disayang, anak yang ditimang-timang, anak yang digendong sejak kecil. Tapi anak itu ketika dewasa menginginkan kematian. Anak itu ketika masih remaja, ketika masih kecil diajar main perang-perang, ketika remaja diajar menggunakan alat-alat perang. Tetapi ketika anak itu dewasa, anak itu berburu dia dari perang untuk membunuh dia, mengkudeta dia dari tahanan. Tapi Alkitab juga menyaksikan bahwa Daud adalah orang yang sangat berharap kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan. Karena itu saudara, di dalam keadaan seluruh alam kita tetap harus menunjukkan api pengharapan. Tapi api pengharapan itu harus kita hidupkan dengan cara mengenal Tuhan dengan benar. Lalu bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan benar? Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Anak-anak muda, saudara-saudara sekalian, anak-anak kisah. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu semua kita, baik kita jemaat, majelis, anak-anak kisah, anak-anak yang sudah di sini, kita harus rajin memberitakan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau tidak ada yang memberitakan firman Tuhan, lalu bagaimana orang-orang di luar sana imannya bisa timbul? Dari mana mereka bisa timbul kalau tidak ada yang memberitakan firman Tuhan? Karena itu kita harus rajin memberitakan firman Tuhan. Agar lebih banyak orang mendengar firman Tuhan. Dan dengan mendengar firman Tuhan itu, iman mereka timbul. Karena itu saudara, supaya kita bisa berpengharapan dan dengan Tuhan yang benar, kita perlu belajar firman Tuhan setiap hari. Kita harus hadir dalam kebaktian seperti ini, ibadah rumah tangga, ibadah kaum wanita, ibadah kaum pria, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena di dalam ibadah-ibadah itu, firman diperdengarkan, firman dibacakan, firman diuraikan, dan kita bisa belajar banyak dari firman Tuhan. Dan dengan banyakkan firman Tuhan ini, iman kita akan timbul. Dan saudara, ketika kita berbicara tentang pengharapan, ketika kita berbicara tentang Allah, maka kita akan mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Dan keadilan Allah itu membuat Allah harus membunuh setiap dosa. Setiap orang berdosa harus dihukum, dan setiap orang yang berdosa tempatnya hanya satu, di dalam neraka. Tapi kita juga berbicara bahwa Allah itu bukan cuma adil, Allah juga adalah Allah yang kasih. Dan karena kasih Allah itu, Dia mengampuni kita, orang berdosa. Kami di Kupang sekarang ada ibadah sore, dan ibadah sore itu semacam PA. Di dalam ibadah itu setelah selesai khotbah bisa ada tanya jawab. Dan ada ketika kami ibadah itu ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin Allah memilih orang-orang yang diselamatkan, lalu ada orang-orang yang dipilih Allah untuk
tidak diselamatkan, tapi mati dalam kematian kekal, berarti Allah tidak adil. Allah bukan tidak adil. Keadilan Allah, orang-orang yang tidak diselamatkan, orang-orang dosa yang tidak diselamatkan, mereka mendapat keadilan Allah. Sedangkan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang diampuni dosanya, dia mendapatkan kasih Allah. Jadi orang berdosa yang dihukum mendapat keadilan Allah, sedangkan orang yang diampuni dosanya yang diselamatkan, mereka mendapat kasih Allah. Jadi tidak ada dapat ketidakadilan. Yang satu dapat keadilan, yang satu dapat kasih Allah. Dan kasih Allah ini telah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia turun dari surga. Dia datang menjadi manusia di Natal yang pertama. Lalu dia mati di Jumat Agung, bangkit pada hari Paskah, setelah itu dia naik ke surga. Ini adalah bukti bahwa kasih Allah, dan kasih Allah ini ditunjukkan oleh Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, ayat 6 yang sangat terkenal. Kasih Allah ini didemonstrasikan oleh Yesus secara nyata, dan kita bisa lihat bagaimana dia mengalami penderitaan yang hebat ketika dia masuk ke Yerusalem. Dia bukan baru mengalami penderitaan ketika dia naik ke atas kayu salib, tapi dia sudah mengalami penderitaan ketika dia datang ke dalam bumi, menjadi bayi kecil yang lahir di kandang domba. Ketika ibu dan ayah datang ke Bethlehem untuk melahirkan dia, di sana orang-orang bukan karena Kaisar Agustus memerintahkan untuk melakukan sensus dan penginapan penuh, rumah-rumah penduduk penuh, bahkan meminta satu kamar untuk dilahirkan saja. Tidak ada semua kamar penuh. Apakah memang semua kamar penuh? Tidak, saudara. Karena ternyata penampilan dua remaja ini tidak menyaksikan keuntungan apa. Mungkin ketika dia sudah bertanya, Tuhan, ada kamar di sini? Mungkin mereka lihat di sebelah sana, mungkin di sebelah kesalahan penginapan yang sangat melihat penampilan dua remaja yang terlalu kotor, terlalu busuk, tidak menjanjikan keuntungan apa. Dia yang adalah Allah, dia pemilik alam semesta ini, tapi dia ditolak karena binatang. Bayangkan saudara, alam semesta ini bukan cuma bumi. Bumi itu cuma salah satu planet yang ada di alam semesta. Alam semesta itu ada planet-planet, ada galaksi-galaksi, ada supernova, ada asteroid, dan alam semesta itu luas. Dan alam semesta yang begitu luas ini, di atas alam semesta itu yang berkata adalah Yesus Kristus. Dia adalah pemilik alam semesta. Tapi ketika dia datang satu planet yang kecil bernama bumi, lalu datang ke satu kota kecil yang namanya Bethlehem, di situ dia ditolak. Ketika dia turun ke dalam dunia, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan puncak dari penderitaan adalah ketika dia harus naik ke atas kayu salib untuk menembus jalan saudara. Yesus Kristus, dia datang dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, yang bahkan di dalam Alkitab rasul-rasul atau nabi-nabi sebelumnya tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan. Nabi-nabi sebelum Yesus, mereka paling mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman. Cuma seperti itu yang mereka katakan. Tetapi Yesus Kristus ketika dia datang dengan pengajaran yang luar biasa. Dia selalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Siapa orang ini? Dia begitu berani mengatakan dengan otoritas yang tinggi, seolah-olah dia mengatakan bahwa dia Allah sendiri, dan memang dia adalah Allah sendiri. Ketika dia datang dalam khotbah-khotbahnya, dia berkata, kamu telah mendengar firman, jangan bersedih. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang melakukan, dia memang berbuat seperti ini, sudah bersedia dengan dia di dalam hati. Dalam khotbah yang lain dia berkata, kamu telah mendengar firman, kasihi sesama dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh dan berdoalah kepada mereka. Dalam khotbah yang lain dia berkata, kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang marah kepada saudaranya musuh, siapa yang berkata kafir,
kepada saudara yang harus diserahkan di neraka dan siapa yang kita jatuh, dia harus diserahkan ke neraka yang menyamanya. Dia datang dengan pengajaran yang luar biasa. Dia adalah guru moral yang luar biasa. Bukan cuma itu, bukan pengajaran, bukan guru moral yang luar biasa, tapi dia juga rela mati kayu salib. Naik ke atas kayu salib yang penderitaan yang luar biasa. Sudah, ketika dia naik ke atas kayu salib, belah ganas dari Tuhan Yesus bekas dicambuk. Sudah dicambuk sampai hancur seperti bubur. Dan ketika dia naik di atas kayu salib itu bukan seperti yang kita lihat, yang dia mulus seperti mimbar. Tapi kayu salib, tentara-tentara Rom, mereka tidak punya waktu untuk ambil sekaf kayu bikin mulus. Mereka ambil potong kayu dari hutan, datang langsung pasang saja, langsung buat sidang seperti ini, lalu masih naik ke atas. Mereka tidak peduli, karena orang-orang yang naik ke atas kayu salib itu adalah penjahat besar, penjahat berdosa dalam masyarakat, dan orang-orang yang harus dihukum berat. Mereka tidak perlu untuk dikasihkan. Saudara bayangkan, belakang yang sudah hancur seperti itu, darah yang terus muncul, tapi dia harus naik turun di kayu salib itu. Karena di atas salib itu, orang ketika tergantung di atas kayu salib seperti ini, dia harus lututnya harus naik turun begini untuk ambil nafas. Dan ketika dia naik turun seperti itu untuk ambil nafas, belakang yang sudah hancur harus dibersihkan dengan kayu kasar. Itu penderitaan yang luar biasa. Salib itu bukan kayu yang mulus. Maka kita dalam Al-Quran, sepotong kayu kasar. Kayu itu benar-benar kasar. Jadi dia naik ke atas kayu salib. Dia rela mati untuk murid-murid, rela mati untuk setiap saudara demi musuh-musuh itu. Tapi saudara, semua itu tidak ada artinya. Sekalipun dia naik ke atas kayu salib, dia dapat penderitaan yang luar biasa. Dia dapat dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Yang bahkan Nabi sebelumnya tidak pernah katakan seperti ini. Tapi semua itu tidak ada artinya kalau dia berakhir di kuburan. Maka dia tidak berbeda dengan guru-guru moral yang lain. Dia tidak berbeda dengan Muhammad. Dia tidak berbeda dengan sejarah utama. Dia tidak berbeda dengan Buddha. Tidak berbeda dengan Konghucu. Tapi saudara, tidak. Dia tidak berakhir di kuburan. Dia bukan seperti guru-guru moral yang lain. Tapi Alkitab memberi kesaksian kepada kita bahwa sekarang dia naik ke atas kayu salib. Dia mati dan dikuburkan. Alkitab melanjutkan seperti ayat yang kita bacakan. Pagi-pagi, ketika perempuan-perempuan datang ke kuburan, mereka datang dengan kesedihan. Kenapa sedih? Karena mereka sudah ditinggal oleh guru mereka. Mereka yang selama 3 tahun setengah kemana-mana selalu bersama-sama dengan guru mereka, tapi guru mereka telah mati dan dikuburkan. Pagi-pagi mereka datang ke kuburan dengan kesedihan. Mereka juga datang tanpa pengharapan. Mengapa? Karena pengharapan mereka akan Mesias telah hancur. Karena Mesias sudah mati dan dikuburkan. Mereka datang tanpa pengharapan. Bukan hanya datang tanpa pengharapan saja, tapi mereka juga datang dengan keraguan. Mengapa mereka datang dengan keraguan? Mereka berkata seperti ayat yang tadi. Siapa yang akan memberikan batu kuburan itu bagi kita? Saudara-saudara, di Israel, kuburan orang Israel itu seperti goa, seperti rumah. Lalu untuk masuk ada pintu masuk, dan pintu masuk itu ditutupi batu yang sangat besar. Batu besar yang menutupi pintu kubur bukan batu yang mudah digulingkan oleh satu atau dua orang. Jangankan seorang, 2 atau 3 orang. Bahkan batu kuburan yang besar itu harus digulingkan oleh laki-laki, dan laki-laki itu harus laki-laki yang kuat. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan tentara-tentara Romawi yang berjaga-jaga di depan pintu kuburan, karena ada isu bahwa mayat Yesus akan dicuri supaya menunjukkan seolah-olah yang mati. Mereka datang dengan keraguan. Siapa yang akan menunjukkan batu kuburan itu bagi kita? Karena batu itu sangat besar dan terang. Tetapi sekarang, ketika mereka tiba, ternyata batu kuburan itu sudah terbunuh.
Dan mereka melihat ada malaikat di sini. Malaikat kemudian bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak di sini. Dia telah dipanggil. Ya, dia telah mati. He is risen. Setelah Tuhan Yesus mati, dia bukan cuma bangkit diam-diam, bukan bangkit sembunyi-sembunyi, bukan bangkit secara bayangan, tetapi setelah bangkit, dia menunjukkan dirinya, menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada orang-orang lain, setidaknya sebanyak 10 kali. Bukan seperti klaim orang-orang yang tidak percaya kepada kita, bahwa mereka mengatakan bahwa Yesus hanya bangkit di dalam iman murid-murid, hanya bangkit di dalam anak-anak murid-murid. Makanya mereka mengatakan bahwa ada Yesus secara sejarah, tapi ada Yesus secara iman. Mereka mengatakan bahwa secara iman Yesus mati, tetapi secara historis, secara sejarah Yesus tidak mati. Itu hanya kepercayaan. Tapi tidak, saudara. Alkitab memberi kesaksian bahwa setelah dia mati, dia menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada orang-orang. Dan sepanjang 2000 tahun ini tidak ada satu orang pun yang berani membantah kesaksian kita. Mereka tidak mampu mengatakan, mereka tidak mampu untuk membuktikan bahwa Yesus mati. Setelah dia menunjukkan diri kepada murid-murid dan juga orang-orang sebanyak 10 kali. Setelah itu dia naik ke surga. Yesus Kristus, dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Hidup jadi berarti dia hidup. Ya, dia hidup. Kita memiliki hari esok. Dia hidup. Kita memiliki pengharapan dengan hari esok. Lalu saudara, apa maknanya kebangkitan Yesus? Dan yang Allah yang hidup bagi kita. Yang pertama, Yesus Allah yang hidup. Karena itu saudara, dalam hidup ini seperti apapun keadaan kita, kita tahu keadaan kita saat ini tidak baik-baik saja. Penderitaan kita sebagai rakyat kecil terjadi di mana-mana. Tapi kita punya Yesus Kristus yang hidup. Dia Allah yang hidup. Dia sanggup memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita dalam persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam hidup ini. Yesus Kristus Allah yang hidup. Dia bangkit sehingga kita memiliki pengharapan akan Yesus. Yesus Kristus juga dalam Allah yang hidup. Ini memberi kejujuran kepada kita bahwa dia akan selalu menyertai kita ketika kita ada dalam dunia ini. Dan penyertaan dia ini bukan hanya dalam dunia ini, tapi dia akan terus menyertai kita sampai dia akan sampai dia Allah yang hidup. Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Bahkan dia akan menyertai kita sampai dalam kehidupan. Satu kali ketika Yesus berjalan, tiba-tiba ada seorang pendidik buta yang bernama Bartimeus. Dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Murid-murid datang kepada dia supaya berhenti berteriak. Orang-orang menunggu dia, tapi Bartimeus terus berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Teriakan Bartimeus ini membuat Yesus menjadi nyata. Yesus kemudian menyuruh orang-orang memanggil dia, dan setelah itu Bartimeus datang kepada Yesus. Yesus kemudian berkata kepada dia, apa yang engkau ingin aku berbuat bagimu? Oh saudara-saudara, ini suara yang indah dari imanmu. Ini suara yang penuh kasih dari imanmu. Inilah suara yang selalu kita rindukan dari Allah yang menyertai. Yesus Kristus, dia Allah yang hidup. Dia akan menyertai kita dalam kehidupan ini, dalam penderitaan, dalam kehidupan ini. Dia juga dengan kebangkitan dan hidupnya dia naik ke surga. Dia memberikan kita pengharapan dengan Yesus. Dan dengan membuat kita, dia menjadi Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Bukan dirinya ini,
kemudian merayakan minggu-minggu sengsara. Semua tanggal dari tadi. MC bisa kosong membuktikan diri. Bisa? Kalau bisa kita nyanyikan lagu itu sebelum 3 doa. Tuhan, terima kasih untuk firman kami. Kami belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kami belajar dari satu poin penting dalam karya keselamatan Yesus Kristus, yaitu Evangelia. Tuhan, dalam hidup ini kami mengalami banyak persoalan. Kami mengalami banyak keterpurukan, malah bahkan saat ini keadaan kami tidak baik-baik saja. Tetapi kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan itu dibangun oleh iman kepada Tuhan. Dan menjadi perhitungan bagi kita adalah Allah kami dalam Yesus